Tetep dikumbah cok iki soalnya undir-undire. Wes kubah. Di Farur ra ngerti ning dia. Mau tahu. Pendakian saya kali ini ke Gunung Merbabu via jalur yang katanya miniaturnya Rinjani via Torean. Mana lagi kalau bukan Merbabu via Tekelan. Sekitar jam 11 malam kita sampai di base camp Tekelan. Begitu sampai di base camp, kita langsung melakukan registrasi ulang. Pendakian Merbabu via Tekelan ini sama seperti pendakian Merbabu jalur yang lain, yaitu harus melakukan pendaftaran online terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan registrasi ulang di base camp. Untuk biaya pendaftaran online sebesar 15.000 per orang, dan untuk registrasi ulangnya sebesar 32.000 sudah termasuk parkir, fasilitas base camp, dan 1 kali makan untuk besok pagi. Tapi dikarenakan di sini sedang ada acara masyarakat yaitu Merti Dusun, jadi basecamp tidak menyediakan makan pagi dan otomatis biaya dikurangi 10.000 menjadi hanya 22.000 saja. Bukan ini loh ya makanannya. Kalau ini mah kalian biasa tebak nasi apa. Haha. Ya, karena waktu sudah malam, maka waktunya untuk tidur. A few moments later. Setelah melewati malam yang sangat aduhai di base camp, akhirnya bisa bangun pagi disambut dengan sunrise yang ya beginilah view dari base camp di pagi hari. Sunrise-nya gimana menurut kalian? Istimewa atau biasa aja? Coba komen di bawah. Dan sekarang waktunya kita melakukan pendakian. Bentar, doa dulu sih harusnya. Kita pada ini marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan mayoritas. Semoga diberikan keselamatan mendaki, berangkat dan pulangnya tanpa ada hal apapun. Berdoa bersih. Cukup. Merbabu Tekelan. Merbabu Tekelan. Setelah selesai persiapan, mandi, sarapan, dan packing ulang, akhirnya kita memulai pendakian dari base camp start jam 8.47. Di pendakian kali ini, saya ditemani oleh 3 teman saya, diantaranya Rian, Singgi, dan Husni. Ya, sampai di sini kita ambil yang kanan, sudah ada plangnya jelas. Trek awal tadi masih melewati jalanan aspal di sekitar rumah-rumah penduduk. Lalu masuk sampai di perkebunan warga. Jalannya ganti jalan cor. Ya, ini dia trek yang sesungguhnya. Jalan tanah berdebu. Oh iya, ini harusnya kita itu naik ojek dari base camp. Tapi ya karena sedang ada acara masyarakat, jadi ojek belum pada beroperasi. Tapi nggak tahu kenapa ada satu ojek yang lewat nganter pendaki naik. Langsung aja deh saya cegat di tengah jalan. Harga awal yang seharusnya 40.000 dari base camp, kali ini jadi 30.000 saja. Kurang lebih 5 menit akhirnya sampai di pos 1 Pending jam 9.45 dan saya langsung istirahat sejenak karena tadi ketika masih jalan kaki nggak tahu kenapa hampir pingsan. Iya, hampir pingsan, kepala pusing, mata berkunang-kunang, dan perut serasa mual. Ya mungkin karena kurang pemanasan dan langsung gas jalan dengan ritme yang cepat. Setelah perut agak mendingan dan semua sudah terkondisikan, kita langsung melanjutkan trekking lagi menuju pos 2 di jam 10.33. Dan ketika lagi santai jalan, tiba-tiba kita dikagetkan dengan gerombolan monyet yang sedang gelut. Nggak tahu kenapa, mungkin rebutan makanan atau rebutan wilayah kali ya.
Sepertinya ini sedang rebutan wilayah. Duel yang sangat sengit. Melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 2 yang masih sangat jauh dan jalurnya masih terbilang normal lah ya. Jalur pendakian Merbabu via Teklan sendiri terletak di Dusun Teklan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Seperti yang sudah kita ketahui, Gunung Merbabu berada di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Magelang, dan Boyolali. Terdapat beberapa rute pendakian, diantaranya via jalur Wekas, Cundel, Suwanting, Selo, dan Teklan yang merupakan jalur resmi dari Taman Nasional Gunung Merbabu. Dengan panjang trek 6 km, jalur Teklan menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata para pendaki. Meski jaraknya cukup jauh, sumber mata air tersedia di beberapa titik pos pendakian. Jalur via Teklan sendiri disebut sebagai jalur tertua dan jalur pertama Gunung Merbabu sebelum adanya jalur pendakian yang lain. Selain itu, pendakian melalui jalur Teklan juga bisa mendapati 7 puncak sekaligus. Pos 2 Pereng Putih. Jam 11.34 kita sampai di pos 2 Pereng Putih, kurang lebih 1 jaman dari pos 1. Dan kebetulan di sini kita barengan sama pendaki bule dari Jerman yang sebenarnya mendaki solo hiking. Tapi karena tidak diperbolehkan solo hiking, jadi dia dari base camp bareng sama rombongan lain, termasuk rombongan kita. So you do bushcraft too? Yes. You do a video no? No. Just from me. Di pos 2 ini kita istirahat lumayan lama karena sambil menikmati view yang mulai memanjakan mata. Melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 3 di jam 11.50. Dari pos 2, treknya sudah mulai naik lumayan terjal dan jalurnya zigzag. Tapi view yang disuguhkan, istimewa. Sampai di sini, kabut atau yang sering disebut tembok putih mulai naik. Yang awalnya tadi hanya tipis-tipis, sekarang hampir menutupi pandangan. Bahkan beberapa menit kemudian disertai dengan angin yang cukup kencang. Dan kurang lebih jam 12.30 atau 40 menit dari pos 2, kita sampai di Akasia Kembar. Rehat sejenak karena treknya lumayan menguras tenaga. Tidak berlama-lama di Akasia Kembar, kita melanjutkan perjalanan menuju Sabarnak 1. Karena sudah memasuki area sabana, dari sini jalurnya sudah mulai terbuka. Hanya ada beberapa pohon dan tumbuhan-tumbuhan yang tinggi. Sukses itu butuh proses, jangan menyerah nak. Ya begitulah kata-kata penyemangat dari Plang Sabarnak 1 di jam 12.45. Dengan kabut yang masih belum berlalu, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju Akasia Tunggal. Jangan mengeluh,
puncak menantimu. Jam 12.52 kita sampai di Akasia Tunggal. Hanya 7 menit dari Sabarnak 1 dan 22 menit dari Akasia Kembar. Setelah istirahat secukupnya, kita lanjut jalan lagi menuju Sabarnak 2. Di sini kabut perlahan hilang dan langit mulai menampakkan warna birunya. Semangat nak, suksesmu di depan mata. Sampai di Sabarnak 2 jam 13.13. Dan di sini kabut sudah benar-benar hilang, digantikan dengan view yang cerah dan lukisan awan yang indah. Hilangkan egomu, hidupmu sedang diuji. 10 menit perjalanan dari Sabarnak 2, tepatnya di jam 13.23, kita sampai di pos 3 Gumuk Mentul. Karena tidak adanya tempat berteduh, kita tidak berlama-lama di pos 3 dan bergegas melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Terik matahari yang semakin panas membuat trek jalur semakin berdebu. Terlihat juga di kanan kiri jalan ranting dan pohon-pohon yang sudah kering seperti bekas dari kebakaran. Di sini rombongan kita terpisah cukup jauh. Ada yang sudah di depan, ada juga yang masih tertinggal di belakang. Berjalan sendiri-sendiri dikarenakan menghindari debu dan juga ingin cepat sampai di pos 4 untuk rehat dan bersantai. Akhirnya tepat jam 2 siang kita sampai di pos 4 Lempong Sampan. Istirahat sejenak sembari mempertimbangkan mau camp di sini atau lanjut naik ke pos pemancar. Makan siang pukul 2:30 di pos 4. Makan coy. Makan. Karena yang lain gak mau diajak makan, akhirnya saya makan sendiri dan Bung Rian tidur nyenyak. Setelah berbagai pertimbangan, kita memutuskan untuk ngecamp di pos 4 saja. Yuk gas, mendirikan tenda. Kita memilih untuk ngecamp di pos 4 karena banyak yang bilang kalau di pos pemancar anginnya terlalu kencang dan areanya sangat terbuka. Lagi pula kita juga belum tahu nantinya akan summit sampai ke puncak atau hanya sampai di pos pemancar saja. Bulan lain yo. Saya menit toko. Jam 3 siap. Perkara Ya aja. tapi Jam 3 siap mangkat ngerti gelar tanggi. Anu sik to, berarti Perawangan sik to. Ku tekan kono gek pikir arep nang wae. Terus ki nang dhisik ngono lho. Apa arep balik apa arep neruski nang endi. Sementara yang lain sedang berdebat, saya memilih untuk menikmati dinginnya kabut di luar tenda. Bukan berlagak sok-sokan dengan gak pakai baju ya, tapi cuma mau merasakan dingin dan sejuknya udara beserta kabut secara langsung mengenai kulit. Alah, lengah dikit hipo lu. Udahlah, yuk lanjut masak. baca iki soalnya rundir-rundir ya. Wes kubah jajal ya.
Sambil menunggu mereka memasak, mari kita menikmati sunset yang sudah mulai muncul di ufuk barat. Sorry ya Mas, terganggu. Enggak apa-apa, santuy. Saya malah suka kalau diganggu, Pak. Tapi tidak saya ganggu terus piye? Ora seneng gua yo lah. Begitu semua masakan selesai, kita langsung sikat aja nih, sampai lupa ngevideoin hasilnya. Yang jelas sayur sop beserta tempe dan nugget goreng racikan ketiga teman saya rasanya tidak mengecewakan. Mantap. Selesai makan-makan, kita langsung lanjut tidur. Karena mengingat nanti malam harus bangun jam 2 untuk summit attack. Ya, semoga bangun tepat waktu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. OTW summit time. Summit kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai di pos pemancar. Sebenarnya jarak antara pos 4 ke pos pemancar ini tidak terlalu jauh. Tapi karena treknya yang sedikit menanjak dan kita tidak terlalu terburu-buru, menjadikan perjalanan agak lama. Sebenarnya cuma mau istirahat sejenak di sini dan lanjut naik lagi. Tapi ternyata sunrise perlahan mulai muncul. Dan ya akhirnya kita nggak mau begitu saja melewatkan momen cantik ini. Dan ternyata view yang kita cari berada di pos pemancar ini. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak melanjutkan sampai ke puncak dan menghabiskan waktu di sini, menikmati keindahan view Merbabu via Taglan. Dari sini rasanya sudah cukup mengobati rasa penasaran. Sungguh indah sekali. Stay close to
bro? Are you okay? Seven Summit Merbabu via Tekelan, oke? Let's go. Finish at 7 AM. Merbabu via Tekelan, mantap! Jika tujuan mendaki adalah pulang dengan selamat, sementara puncak adalah bonus, lalu kenapa mesti sampai ke puncak jika di tengah jalan sudah mendapatkan bonus? Bersyukur banget Merbabu via Tekelan kali ini diberi kelancaran dan view yang istimewa. Mungkin saya akan kembali lagi ke sini suatu hari nanti. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di pendakian selanjutnya.